Hai semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Dua orang wanita hidup di waktu yang berbeda. Seoyeon hidup di masa sekarang dan Yongsuk hidup di masa lalu. Satu panggilan telepon menghubungkan mereka berdua. Dan sejak saat itu, hidup mereka berubah tanpa dapat ditarik kembali. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film thriller asal Korea Selatan tahun 2020 yang berjudul The Call. Film ini disutradarai oleh Chung Hyun Lee dan diperankan oleh Park Shin Hye sebagai Seoyeon dan Jeon Jong Soo sebagai Yongsuk. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Seoyeon tiba di desa tempat dia pernah tinggal saat dia masih kecil, dan Song Ho menjemputnya serta mengantarkannya ke rumah. Ibunya sangat sakit, jadi di dalam perjalanan dia bertanya kepada Seoyeon apakah dia sudah menemui ibunya di rumah sakit. Dia tidak menjawab karena menyadari bahwa dia telah kehilangan ponselnya di stasiun. Setelah sampai di rumah, dia menemukan sebuah telepon tanpa kabel dan menghubungkannya. Kemudian dia mencoba menghubungi ponselnya dan benar saja ponselnya tersebut telah dipegang oleh orang lain yang memintanya untuk memberinya uang apabila dia ingin ponselnya kembali dan telepon tersebut terputus. Beberapa saat kemudian telepon itu berdering dan Seoyeon mengangkatnya dan mendengar suara seorang wanita yang mengatakan bahwa ibunya sudah gila. Seoyeon menjawab bahwa dia bukan orang yang dicarinya. Ketika menyadari bahwa nomor yang dihubungi salah, wanita itu langsung menutup teleponnya. Beberapa hari setelahnya, Seoyeon mengunjungi dokter ibunya yang memberitahukan bahwa ibunya memiliki tumor di otak yang masih dapat dioperasi. Tetapi prosedurnya sangat sulit dan dia perlu dirujuk ke seorang spesialis di rumah sakit lain. Kemudian dia menemui ibunya dan duduk bersama di kamar rumah sakit. Sejenak wanita tersebut memintanya untuk memulai mempersiapkan pemakamannya, serta menyuruhnya untuk menanyakan kepada pengurus pemakaman apakah dia bisa dikuburkan di dekat makam ayahnya. Kesal dengan perkataan ibunya, Seoyeon keluar dari ruangan tersebut. Kemudian dia mengunjungi makam ayahnya yang menyebutkan bahwa ayahnya meninggal pada tahun 1999. Setelah Seoyeon kembali ke rumah, telepon tersebut berdering kembali. Ketika dia mengangkatnya, wanita misterius itu mengatakan bahwa ibunya ingin membunuhnya dan meminta Seoyeon untuk datang membantunya. Meski sempat diberitahu olehnya bahwa dia menghubungi nomor yang salah, namun wanita misterius itu bersikeras memintanya datang sambil memberikan alamat rumahnya yang kemudian menutup teleponnya. Saat kemudian Seoyeon kebingungan menyadari bahwa wanita misterius ini menyebutkan alamat rumahnya sendiri. Malam itu, Seoyeon terbangun oleh suara keras di dalam rumah. Dia pergi untuk mencari tahu dan mengetahui bahwa suara keras itu hanyalah sebuah foto yang terjatuh ke lantai. Dia mencoba menggantungnya lagi, tetapi dia menemukan bahwa dinding tempat foto itu digantung adalah dinding palsu yang menyembunyikan sebuah ruangan di belakangnya. Setelah dia membongkar dinding tersebut, dia masuk ke dalam ruangan dengan menggunakan senter dan menemukan sebuah kotak yang berisi berbagai hal, termasuk jurnal milik seorang gadis. Saat dia membolak-balik jurnal tersebut, sebuah foto seorang gadis terjatuh. Selanjutnya, Seoyeon menunjukkan foto tersebut kepada Song Ho yang memberitahunya bahwa gadis di foto itu bernama Yongsuk. Dia juga mengatakan bahwa rumah tersebut dulunya adalah milik ibu tirinya yang memiliki kemampuan seperti seorang dukun. Setelah memberitahunya beberapa hal, dia pura-pura tidak bisa mengingat lebih banyak lagi. Seoyeon menyadari bahwa tahun pada foto tersebut adalah tahun 1999. Saat dalam perjalanan pulang, dia melihat sebuah toko yang memiliki nama yang sama dengan nama yang dicari oleh penelpon misteriusnya, yaitu Son Hee. Malam itu dia mendapatkan panggilan lain dengan suara wanita di sisi lain telepon yang berteriak histeris saat diseret dengan paksa oleh ibu tirinya. Ibu tersebut mencoba membakarnya, tetapi mereka bergulat dan api menyala di lantai. Seoyeon pergi ke tempat dia membuat lubang di dinding dan dia bisa melihat kepulan asap dan bara api yang sedang membakar anak tangga tersebut. Beberapa waktu kemudian telepon berdering lagi dan Seoyeon memberitahu Yongsuk bahwa dia menemukan foto miliknya dari tanggal 26 November 1999. Yongsuk mengatakan bahwa hari itu baru tanggal 18. Jadi Seoyeon membacakan bagian dari jurnal yang ditulisnya pada hari sebelumnya. Setelah dia memastikan isinya sama, Yongsuk menjadi ketakutan. Seoyeon menyadari meskipun terdengar tidak masuk akal, dia mengatakan teorinya kepada Yongsuk tentang apa yang sedang terjadi, bahwa mereka berdua sebenarnya tinggal di rumah yang sama tetapi menempati waktu yang berbeda. Untuk memperkuat teorinya ini, dari internet dia membacakan sebuah artikel surat kabar tanggal 18 November dan memberitahu Yongsuk untuk menonton berita malam itu yang akan melaporkan tentang kecelakaan pesawat.
Malam itu, Yongsok makan malam bersama ibunya dan wanita itu mengancamnya bahwa jika dia tidak makan, dia akan membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Sehingga dia mulai makan dengan cepat. Saat ibunya mulai mengikat rambutnya, dia terkejut ketika melihat televisi sedang melaporkan tentang kecelakaan pesawat persis seperti yang disampaikan oleh Seoyeon. Kemudian dia menghubunginya lagi. Kedua wanita itu terhubung saat Seoyeon menceritakan kepada Yongsok tentang masa depan, seperti musisi favoritnya yang kembali ke dunia musik, serta teknologi baru yang masih terdengar luar biasa di tahun 1999. Ketika Yongsok memberitahunya bahwa ibu kandungnya telah meninggal dan wanita yang menyiksanya itu adalah ibu tirinya, Seoyeon juga bercerita tentang bagaimana ayahnya meninggal. Ada kebakaran di rumah mereka ketika dia masih kecil, akibat ibunya lupa mematikan gas, dan ayahnya meninggal dalam kebakaran tersebut. Pada tanggal 21 November 1999, Seoyeon kecil dan keluarganya tiba di rumah Yongsok untuk melihat-lihat dan berpikir untuk membeli rumah tersebut. Pada saat itu, ayahnya masih hidup. Saat berkeliling di lantai atas, keluarga ini tiba di depan kamar Yongsok dan meminta untuk dibukakan agar mereka bisa melihat keadaan di dalamnya. Si ibu tiri kemudian mengetuk pintu tersebut meminta agar Yongsok membukanya. Dan ketika terbuka, Seoyeon kecil ketakutan melihat penampilannya. Setelah mendengar si ayah menenangkan putrinya dengan menyebutkan namanya, Yongsok menyadari siapa orang-orang tersebut. Dan segera dia menelpon Seoyeon yang lebih tua dan membiarkannya untuk mendengarkan suara ayahnya sedang berbicara. Ini adalah momen yang sangat menyentuh bagi Seoyeon yang tidak pernah mendengar suara ayahnya selama lebih dari 20 tahun. Kemudian Yongsok mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan ayahnya dari kebakaran itu. Pada tanggal 27 November, ketika ayah Seoyeon harusnya meninggal, Yongsok berhasil keluar dari rumah tanpa sepengetahuan ibu tirinya dan pergi ke rumah tempat Seoyeon tinggal sebelum mereka pindah. Seoyeon yang lebih muda sedang asik bermain sambil menonton televisi dan ibunya sedang mencet kukunya. Sementara itu, makan siang sedang dimasak di atas kompor. Kemudian ibunya pergi meninggalkan rumah dan Yongsok mencuri kuncinya sementara Seoyeon bermain dengan ayahnya yang sedang tidur. Yongsok memasuki rumah ketika kebakaran mulai terjadi. Kembali ke masa sekarang, saat sedang termenung, ponsel Seoyeon berbunyi dan kembali ke tangannya serta bekas luka bakar di kakinya pun mulai menghilang. Tiba-tiba seluruh rumahnya mulai berubah. Begitu juga dirinya beserta isi kamarnya. Seoyeon turun ke bawah lalu keluar dari rumah dan dia menemukan sebuah taman rumah kaca yang indah. Saat dia memasukinya, pertama-tama dia menemukan ibunya yang sedang sibuk menyiram tanaman. Dan kemudian ayahnya muncul dengan menunjukkan seekor katak di tangannya. Seoyeon mulai menangis saat dia melihat kenyataan di depannya, lalu memeluknya dengan hangat, yang membuat kedua orang tuanya bingung melihat tingkah lakunya tersebut. Kemudian dia menelpon Yongsok untuk mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya. Seoyeon menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya, lalu berbagi musik-musik baru dengan Yongsok yang merekamnya melalui telepon. Keduanya terus berkomunikasi dan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Namun suatu sore, Seoyeon mengatakan pada Yongsok bahwa dia tidak bisa berbicara lebih lama di telepon karena dia sedang ada acara bersama kedua orang tuanya. Yongsok terus menelponnya dan marah ketika dia tidak membalas panggilannya. Ketika mereka akhirnya berbicara lagi, mulai terlihat bahwa Yongsok tidak baik-baik saja. Seoyeon mendengar jeritan di telepon dan kemudian suara ibu tirinya yang memberitahu Seoyeon agar menjauh darinya atau dia akan terluka. Di masa lalu, ibu tiri Yongsok melakukan eksorsisme kepadanya yang meyakini bahwa dia bisa membuatnya sembuh dari penyakit kejiwaan dengan cara itu. Sementara wanita muda itu terus memohon agar ibunya menghentikan perbuatannya tersebut. Ibu tirinya memukulinya terus-menerus sampai membuatnya jatuh ke lantai. Yongsok mengalami kejang-kejang dan wanita tua itu kemudian mengucapkan mantra-mantra di depan wajahnya yang menangis. Sementara Yongsok terus-menerus meminta maaf padanya, berharap itu akan membuatnya berhenti. Pagi berikutnya, ibu tirinya pergi ke toko milik Sunhee dan mengetahui bahwa Yongsok juga pernah berada di sana. Dia melihat luka di kaki wanita tersebut. Di masa sekarang, Seoyeon tidak bisa menahan dirinya untuk mencari informasi tentang Yongsok secara online. Ketika dia tidak bisa menemukannya di media sosial manapun, dia mencari alamat rumahnya dan menemukan sebuah berita tentang kematian tragis seorang gadis yang bernama Yongsok akibat dari ritual eksorsisme yang dilakukan oleh ibu tirinya. Ketika Yongsok kembali menelpon, Seoyeon segera memberitahunya bahwa dia akan mati malam itu. Yongsok shock mendengar berita tersebut. Di saat yang sama, ibu tirinya mengambil pisau dari dalam akuarium dan pergi ke kamarnya.
Meskipun dia merasa sedih, dia segera mengayunkan pisau dan mulai menusuk-nusuk tempat tidur, di mana dia mengira bahwa Yongsuk sedang tidur di bawah selimut. Namun dia terkejut ketika mengetahui bahwa Yongsuk tidak berada di tempat itu. Dari belakang, Yongsuk menertawakan kelakuan ibu tirinya tersebut. Kemudian dia mengambil alat pemadam api dari dalam lemari dan menggunakannya untuk menyemprot ibu tirinya itu. Dalam suasana kamar yang berkabut, Yongsuk menemukan pisau milik ibu tirinya yang terjatuh di lantai. Kemudian dia segera menusuknya menggunakan pisau tersebut. Setelah itu, dia menelepon Seoyeon yang sedang menunggu dengan cemas di dekat telepon dan merasa lega ketika Yongsuk memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dia merasa seperti dilahirkan kembali. Yongsuk pergi keluar rumah bahagia karena dia merasa telah terbebaskan. Pertama-tama, dia memanjakan diri dengan memakan makanan yang selama ini dia impikan. Lalu mampir ke sebuah toko untuk membeli pakaian model terbaru. Di masa sekarang, Seoyeon dan keluarganya menyambut kedatangan Sungho di dalam rumah saat dia datang untuk mengantarkan buah stroberi. Semua orang senang dengan kedatangan buah tersebut dan berterima kasih kepada Sungho karena telah mengantarnya ke rumah mereka. Dia juga mengantarkan buah stroberi tersebut ke rumah ini di masa lalu. Tetapi kali ini Yongsuk yang membukakan pintu. Dia merasa senang dengan pakaian barunya dan memamerkannya kepada Sungho. Lalu kemudian mengundangnya masuk. Di dalam, Sungho bertanya tentang ibunya. Namun dia tidak menanggapi dan hanya ingin mengetahui pendapat Sungho tentang baju baru yang mana yang lebih bagus agar membuatnya terlihat cantik. Melihat tanggapan Sungho yang datar, Yongsuk pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian baru yang lain. Sementara itu, Sungho pergi ke dapur untuk meletakkan kotak-kotak stroberi tersebut ke dalam kulkas. Ketika dia membukanya, dia menemukan beberapa kantong plastik hitam yang berbau busuk di dalamnya. Saat dia mencoba merapikan untuk memberi ruang bagi kotak-kotak buah tersebut, secara tidak sengaja dia menjatuhkan salah satu kantong plastik ke lantai. Dan ketika dia mengambilnya kembali, dia menyadari bahwa isinya adalah potongan tubuh manusia. Sungho sangat panik dan tepat pada saat itu Yongsuk datang dengan mengenakan pakaian lain yang ingin dia tunjukkan kepadanya. Dia marah karena Sungho telah membuka kantong tersebut dan pergi ke ruangan lain untuk mengambil alat pemadam kebakaran. Sementara pria itu dengan bodohnya masih duduk di dapur. Di masa sekarang, keluarga Seoyeon sedang minum teh bersama Sungho. Mereka berbicara dengan santai dan menikmati buah stroberi di depan mereka. Telepon berdering dan Seoyeon segera pergi ke kamarnya. Di balik telepon, dia mendengar suara tangisan Sungho dari masa lalu dan Yongsuk marah karena dia telah merusak pakaian barunya. Panggilan telepon itu tiba-tiba terputus. Seoyeon memiliki perasaan buruk tentang percakapan yang baru saja terjadi dan ketika dia kembali ke lantai bawah, dia melihat bahwa Sungho sudah tidak ada lagi di sana. Yang sebenarnya dia bahkan tidak pernah ada di sana dan orang tuanya juga tidak pernah mendengar tentangnya. Untuk berjaga-jaga, dia memeriksa kulkas lalu berjalan ke kebun stroberi milik keluarganya hanya untuk menemukan bahwa tempat itu kosong dan terlantar. Seoyeon pergi ke kantor polisi di desa itu dan bertanya kepada petugas polisi tersebut apakah mereka mengenal Sungho. Sementara petugas polisi muda tidak pernah mendengar tentangnya atau kebun stroberi sebelumnya. Petugas polisi yang lebih tua mengetahui hal tersebut. Dia bertanya kepada Seoyeon mengapa dia menanyakan tentang seseorang yang sudah meninggal selama lebih dari 20 tahun. Dan pertanyaan polisi itu membuatnya terkejut. Petugas polisi segera membawanya ke belakang dan menunjukkan catatannya tentang kejahatan tersebut, di mana dinyatakan bahwa dia dibunuh oleh seorang gadis yang bernama Yongsuk di sebuah rumah saat mengantarkan buah stroberi. Di masa lalu, polisi juga mengunjungi Yongsuk, mengajukan pertanyaan tentang keberadaan Sungho dari depan pintu. Dia berusaha berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Tetapi salah satu polisi yang merupakan seorang petugas yang sedang berbicara dengan Seoyeon di masa depan melihat kejanggalan atas jawabannya. Dia melihat tumpukan kotak stroberi di dalam rumahnya. Polisi itu menanyakan tentang perkara itu. Yongsuk mengambil buah stroberi itu dan memakannya tepat di depan kedua polisi tersebut sambil membuat kebohongan lain dengan mengatakan bahwa ibunya lah yang menerima kiriman buah tersebut. Ketika polisi itu meminta berbicara dengan ibunya, dia mengatakan bahwa ibunya sedang pergi ke tempat yang jauh sejak 2 hari yang lalu. Sesaat kemudian dia meralat perkataannya dengan mengatakan ibunya baru saja pergi kemarin, mengingat bahwa kedua polisi tersebut mengetahui bahwa Sungho baru 1 hari yang lalu membagikan buah stroberi itu kepada semua orang. Petugas polisi tersebut dapat merasakan ketidakjujurannya dan membuat beberapa catatan. Hal ini membuat Yongsuk sangat gugup. Dia kemudian menanyakan kepada petugas itu apakah ada kasus pembunuhan di desa mereka. Petugas tersebut curiga karena sebelumnya mereka tidak pernah membahas adanya kasus pembunuhan di desa ini. Meskipun begitu, kedua petugas polisi tersebut tetap pergi meninggalkan rumahnya.
Akhirnya, Seon pergi ke toko Sun Hee untuk berbicara dengannya di toko. Dia menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Yong Suk dan ibu tirinya. Sun Hee memberitahukan bahwa dia pikir Yong Suk adalah gadis yang baik. Yang mendengarkan dia membicarakan tentang ayahnya yang seorang pemabuk selama berjam-jam. Terkadang dia juga secara diam-diam membawakan kue kering untuknya. Sampai suatu hari, Yong Suk melukainya dengan sangat parah. Jika bukan karena ibu tirinya, Sun Hee mungkin sudah mati saat itu. Kemudian, Yong Suk menelpon Seon ketika dia sedang mencarikan potongan tubuh dari kulkasnya. Seon mengangkat telepon dan segera bertanya apakah dia membunuh Sung Ho. Yong Suk berbohong kepadanya. Kemudian, Seon membacakan sebuah judul berita koran tentang hari di mana dia ditangkap oleh polisi sebagai seorang pembunuh berantai dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman itu terdengar terlalu buruk baginya, sehingga dia menghentikan sandiwara tersebut. Sehingga Seon jelas mengetahui apa yang telah terjadi, bahwa Yong Suk benar-benar telah membunuh ibu tirinya dan petani stroberi tersebut. Yong Suk kemudian mulai meminta kepada Seon untuk mencarikan bukti apa yang membuat polisi berhasil mengungkapkan kejahatannya, dan mengatakan padanya bahwa dia sangat membutuhkan informasi tersebut agar bisa mencegah para polisi menangkapnya, serta mengingatkan Seon tentang apa yang telah dia lakukan untuk menyelamatkan ayahnya. Seon seketika menutup telepon tersebut. Yong Suk kemudian menelponnya kembali, namun Seon terus mematikan teleponnya. Kedua wanita itu bereaksi dengan sangat berbeda terhadap situasi ini. Salah satunya ketakutan dan menangis, tak bisa berbuat apa-apa. Sementara yang lain frustasi, marah, dan penuh dendam. Di masa lalu, petugas polisi terus menyelidiki Yong Suk dan mengetahui bahwa dia memiliki masalah kesehatan mental. Saat Yong Suk terus berusaha menghubungi Seon di masa depan, dia mendengar ketukan di pintu depan. Meski sempat terkejut, dia kemudian membukanya dan menemukan Seon muda berdiri di depan pintu bersama ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa mereka telah menunggu kedatangan ibunya cukup lama untuk bertemu dengan mereka di kantor agen properti beberapa waktu yang lalu. Yong Suk berkata bahwa ibu tirinya mungkin tertidur dan mengundang mereka masuk untuk menunggu di dalam. Di masa depan, Seon juga sedang bersama ayahnya. Menyadari bahwa putrinya sedang memikirkan sesuatu, ayahnya bertanya mengenai hal tersebut. Namun dia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Ayahnya segera menghentikan mobil dan memintanya untuk mengemudi agar bisa menghiburnya. Dia memberitahunya bahwa dia harus lebih perlahan dalam menginjak pedal gas. Dan ketika kopi di tangannya tidak tumpah saat dia berhenti, berarti Seon berhasil menyelesaikan pelajaran menyetir darinya. Kembali ke masa lalu, Yong Suk bersiap untuk melukai ayahnya. Sementara dia menunggu bersama Seon di ruang tamu. Anak kecil itu sedang memakan salah satu stroberi sambil melihat Yong Suk yang sedang mendekat dan menyemprot wajah ayahnya menggunakan alat pemadam kebakaran. Di masa sekarang, Seon masuk ke dalam terowongan ketika dia melihat ayahnya perlahan-lahan menghilang di depan matanya dan hancur bersama dengan kaca mobil yang pecah. Dia berteriak histeris berusaha untuk mencegah apa yang sedang terjadi, serta tidak siap kehilangan seorang ayah untuk kedua kalinya. Di masa lalu, Seon yang masih muda shock dan sangat ketakutan melihat apa yang sedang menimpa ayahnya. Sambil berjalan mundur menjauh dari aliran darah ayahnya, Yong Suk mendekatinya dan memberitahunya bahwa kematian ayahnya ini adalah kesalahannya karena tidak mengangkat telepon berkali-kali. Namun gadis kecil tersebut hanya bisa menangis. Seon terbangun di dalam terowongan dan bersedih karena telah kehilangan ayahnya. Dalam keadaan panik, dia segera berlari kembali pulang ke rumah dan menemukan rumahnya telah terbengkalai, serta melihat tulisan di lantai yang menyuruhnya untuk menjawab telepon. Tidak lama kemudian, telepon berdering. Dia segera berkeliling mencari-cari sumber suara tersebut. Ketika menemukannya, dia tidak ragu untuk mengangkatnya. Yong Suk kemudian bermain-main dengan cerita tentang cara dia membunuh ayahnya. Mendengar hal tersebut, Seon menjadi sangat marah, serta mengancam akan membunuhnya. Namun, Yong Suk menertawakan kemarahannya itu, karena dia tahu bahwa di masa depan, Seon tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Selain itu, gadis muda versi dirinya di masa lalu sedang terikat di kursi, yang membuatnya memiliki keunggulan dalam situasi ini. Yong Suk memberitahunya bahwa dia akan memberinya waktu 1 jam untuk mencari tahu bagaimana polisi akan menangkapnya, atau dia akan menyakiti ibunya juga. Menyadari ketidakmampuannya, Seon menjadi sangat frustasi dan menangis histeris. Sesaat kemudian, dia terpikir sebuah ide tentang bagaimana cara keluar dari situasi ini dan mengalahkan Yong Suk sekali untuk selamanya. Rencananya adalah mengirim Yong Suk ke tempat yang telah dia teliti akan terjadi kecelakaan akibat
akibat ledakan gas dan secara kebetulan akan membunuhnya dengan cara tersebut. Seon mengirimkan lokasinya, memberitahu Yong-sok bahwa di sana dia akan bertemu dengan seorang pria yang menemukan sebuah pisau dengan sidik jari berdarah miliknya. Setelah itu, dia menunggu untuk mengetahui hasilnya melalui ponsel miliknya. Saat tiba di bangunan tersebut dan setelah mengisap rokoknya sebentar, perhatiannya segera teralihkan oleh suara dari luar yang segera dia cari asalnya sambil membawa sebilah pisau di tangannya. Saat di luar, dia hanya menemukan beberapa ekor anak anjing yang ditinggalkan di dalam kandang. Dia bermain sebentar bersama mereka, dan ketika dia mau memasuki gedung itu lagi, tiba-tiba ledakan besar terjadi tepat di depannya. Di masa depan, Seon dengan tegang masih menunggu berita tentang kejadian tersebut di ponselnya. Tiba-tiba telepon berdering. Dengan perasaan ketakutan, dia mengangkat telepon tersebut dan mendengar suara gadis muda sedang menangis. Saat kemudian, Yong-sok berbicara kepadanya dengan sangat marah sambil membawa wadah air panas di tangannya, yang selanjutnya dia siramkan ke tubuh gadis muda tersebut, dan bekas luka juga muncul secara perlahan di tubuh dan di kaki Seon yang lebih tua, yang mengakibatkannya histeris karena kesakitan. Untuk membuatnya semakin buruk, dia memutar suara pesan dari ibunya yang ditinggalkan ibunya di ponsel milik ayahnya, mengatakan bahwa dia akan datang ke rumah itu untuk mencari tahu. Dan Yong-sok tidak berhenti di situ. Dia kemudian memberitahunya bahwa Seon mudalah yang awalnya bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Ternyata sebelum pergi meninggalkan rumah, ibunya telah mematikan gas pada hari itu. Dan setelah menonton acara memasak, Seon muda kemudian menghidupkannya kembali. Di masa sekarang, Seon tidak melihat jalan lain selain benar-benar mencari informasi yang dia inginkan. Jadi dia membobol kantor polisi untuk mendapatkan berkasnya. Dia membuka buku catatan petugas polisi dan mempelajari tentang bagaimana mereka akhirnya menangkap Yong-sok. Kali ini Seon mengirim Yong-sok ke tempat yang tepat. Yong-sok menemukan pria itu saat mendapati sebuah pisau dengan sidik jarinya yang dia kira sudah dibuang. Dan setelah bicara sebentar, dia kemudian juga membunuhnya. Informasi itu menghilang dari buku catatan, tetapi informasi baru muncul tentang ibunya yang mencari Seon di kantor polisi setempat. Seon melihat perkembangan apa yang sedang terjadi di masa lalu dalam buku catatan petugas tersebut, yang memutuskan untuk membantu ibunya saat mengetahui alamat tempat suami dan anaknya seharusnya berada. Tiba-tiba semua informasi tentang Yong-sok menghilang dari buku catatan, dan keadaan rumah mulai berubah lagi. Seon melarikan diri dari rumah, tetapi terus membaca bahwa ibunya dan petugas polisi pergi menemui Yong-sok untuk mencari mereka berdua. Yong-sok berbohong dengan mengatakan bahwa mereka meninggalkan rumah ini lebih awal, tetapi ibu Seon menemukan pita rambut putrinya di lantai. Dia dan petugas polisi meminta izin untuk mencari di lantai 2, tetapi juga tidak menemukan apa-apa. Sementara itu, ketika Seon kembali lagi ke dalam rumah di masa depan, dia menemukan bahwa Yong-sok telah memiliki karir yang sangat produktif sebagai seorang pembunuh berantai. Dia kemudian turun ke ruangan bawah tanah dan menemukan telepon di sana. Di masa lalu, ibu Seon mendapat ide untuk menelpon ponsel suaminya untuk memastikan apakah dia berada di sana atau tidak. Ibunya menggunakan telepon milik Yong-sok untuk menelpon, dan bukannya suaminya yang menjawab, dia malah menelpon putrinya di masa depan, yang berteriak kepadanya agar dia harus segera keluar dari rumah itu. Tiba-tiba Yong-sok tua memukul kepala Seon dan sambungan telepon terputus. Di masa lalu, Yong-sok muda membunuh petugas polisi di depan mata ibunya dan meminta kembali telepon tersebut. Versi Yong-sok yang lebih tua mengolok-olok Seon. Ketika telepon berdering, Seon menyerangnya dan berusaha saling memperebutkan telepon tersebut. Kedua wanita itu saling bergulat hebat sampai akhirnya Seon berhasil menjatuhkan Yong-sok dan mengambil telepon tersebut dan segera berlari. Pengejaran pun terjadi secara bersamaan di masa lalu dan di masa sekarang. Yong-sok mengejar Seon dan ibunya dalam kedua rentang waktu yang berbeda. Keduanya masuk ke dalam ruangan yang sama, dan si pembunuh sadis itu mencoba untuk mendobrak pintu. Situasi semakin tegang ketika telepon tiba-tiba berdering. Ibu Seon mengira bahwa dia sedang menelpon polisi, tetapi Seon versi masa depan memberitahunya untuk tetap tenang dan mencari senjata. Dengan keberaniannya, ibu tersebut menemukan alat pemadam kebakaran, melepaskan pengaman dan bersiap menunggu Yong-sok membuka pintu. Namun, Yong-sok dari masa lalu memiliki rencana lain. Dia meletakkan Seon muda di depan pintu yang menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Mendengar panggilan tersebut, ibunya segera keluar dan mendekati putrinya tersebut. Saat sedang lengah, tiba-tiba Yong-sok menyerangnya menggunakan pisau dari belakang.
Sementara itu, Yongsok versi yang lebih tua hampir berhasil mendobrak pintu ruangan tempat Seoyeon berada. Yongsok muda berusaha menyerang ibunya lagi, namun pisau tersebut berhasil ditangkap oleh ibunya yang kemudian segera mendorongnya masuk ke dalam ruangan. Di masa depan, Seoyeon melihat akibat dari perlawanan sengit ibunya yang meninggalkan bekas-bekas di dinding. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Yongsok tua akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan. Sementara Yongsok muda keluar dari ruangan, dan ketika kedua Yongsok mencoba mengayunkan pisau untuk menyerang Seoyeon di dua rentang waktu yang berbeda, ibu itu datang dan menerjang Yongsok muda sehingga membuat mereka berdua terjatuh ke lantai bawah. Kemudian di masa depan, Yongsok versi yang lebih tua menghilang dan Seoyeon mendapati dirinya terdampar sendirian di dalam rumah yang sepi. Sesaat kemudian, Seoyeon segera berlari menuju pemakaman dan berpikir mungkin ibunya juga sudah meninggal. Ketika tiba di depan makam ayahnya, dia sangat sedih karena tidak dapat menemukan ibunya. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara panggilan ibunya serta menanyakan mengapa dia tidak mengangkat teleponnya. Selain itu, ibunya juga menanyakan mengapa Seoyeon menangis. Sambil melihat bekas luka di tangan dan di leher ibunya, Seoyeon merasa begitu bahagia melihatnya masih hidup dan mulai menyadari betapa luar biasa sosok ibunya ini. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silahkan tonton sendiri filmnya serta nikmati ketegangannya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini, serta beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.